Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini pembahasan kita yaitu hati bagian yang ketiga. Di mana di hari yang lalu kita telah membahas tentang qalbu atau hati yang tempatnya iman. Maka hati yang ketiga ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia lebih dalam lagi daripada qalbu. Dia lebih halus lagi daripada qalbu. Kalau dilapiskan, dia masuk lapisan yang ketiga. Apa yang terdapat di lapisan yang ketiga ini? Maka dia disebutlah lapisan yang ketiga ini fu'ad. Memang kalau ditafsirkan atau diartikan dalam Al-Quran, fu'ad itu tetap artinya hati. Tapi ada perbedaan-perbedaan antara sudur, kemudian qalbu, kemudian fu'ad. Ada perbedaan-perbedaannya. Di dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, kata Allah. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, fu'ad atau yang disebut hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa fu'ad ini Allah sebutkan akan diminta pertanggungjawabannya? Karena levelnya dia sudah lebih tinggi daripada iman tadi. Kalau di qalbu ada iman, di fuad ini sudah ma'rifah atau sudah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia sudah tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, orang yang tertidur, orang yang pingsan, orang yang gila, orang yang tak berakal atau anak-anak itu tak dimakan hukum. Orang yang tidak tahu juga tidak dimakan hukum. Cuma dia diminta, kenapa tidak ingin tahu? Kenapa tidak menuntut? Kenapa tidak belajar? Nah, sedangkan fuad ini diminta oleh Allah pertanggungjawabannya karena dia sudah tahu. Dia sudah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu misalnya tetap dia langgar. Dia sudah kenal misalnya tapi tetap dia acuhkan. Maka dimintalah pertanggungjawabannya. Jadi hati yang ketiga ini dia sudah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya sekedar percaya kepada Allah, tak hanya sekedar tasdikum biqalbi, ketetapan hati, tapi dia sudah tahu Allah itu punya zat. Allah itu punya sifat. Allah itu punya af'al. Allah itu punya nama. Dia sudah tahu. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, inilah sebenarnya hati yang sudah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya sekedar iman, tak hanya sekedar percaya, tak hanya sekedar penetapan di dalam hati, tapi dia sudah makrifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hati yang keempat, yang terakhir, lapisan yang keempat. Lapisan yang keempat ini atau kamar yang keempat ini Allah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai al-bab. Al-bab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpikir, orang-orang atau disebut juga dengan hati lub. Maka kata Allah dalam Al-Quran,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Di dalam surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dengan siang, terdapat tanda, terdapat ayat, terdapat bukti, terdapat saksi bagi orang-orang yang berakal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang disebut akal itu di otak ini? Tidak. Fikir itu di otak ini tidak. Ini hanya bagian luarnya saja. Tapi yang tahu ataupun yang disebut dengan yang berakal itu adalah bagian hati yang keempat atau lapisan yang keempat. Apa perbedaannya dengan fuad tadi? Kalau fuad tempatnya pengenalan kepada Allah, ma'rifatullah. Kalau albab ini, lub ini, dia sudah bisa mengamalkannya semua. Ketika dia melihat langit misalnya, dia sadar bahwa itu Allah yang menciptakan. Dia sudah masuk kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah masuk kepada tauhid yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika posisinya di albab ini, insya Allah dia tidak ada lagi salah. Dia sudah pasti benar. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Setiap dia memandang langit misalnya, setiap dia memandang bumi ini, makhluk apapun yang dia lihat pergantian siang dan malam, dia sadar ataupun dia sudah bisa bahwa memandang kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah posisi hati atau lapisan hati yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Karena sini posisinya sudah tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bagi yang empat ini, kita simpulkan sudur, dada baru tempat pencarian. Baru tempat pencarian. Masuk daripada pencarian kepada qalbu, hati, sudah ada keyakinan, iman. Masuk kepada fuad, sudah mengenal apa yang dia cari, apa yang dia imani, apa yang dia yakini, dia sudah mengenalnya. Meningkat lagi, lebih halus lagi, masuk kepada lub atau albab, dia sudah dapat menjalankannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tak hanya langit dan bumi dia pandang dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Zahir dan batin, dia sadar bahwa itu semua saksi atau bukti atau tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan kita bingung dengan istilah-istilah yang demikian, jangan kita bingung dengan istilah-istilah orang lain, karena semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sudur, tetap kita tafsirkan, kita ketahui itu sebagai hati. Ada yang mengatakan qalbu, tetap hati. Cuma bedanya lebih halus ataupun kamar-kamarnya lebih dalam. Kalaupun koneksinya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kuat, qalbu lebih kuat koneksinya kepada Allah ketimbang sudur. Fuad lebih kuat koneksinya ketimbang qalbu. Labun atau lub atau albab lebih kuat koneksinya kepada Allah daripada fuad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sampai kepada sini pemahaman kita, sehingga kita beribadah kepada Allah, kita bisa mematikan diri kita. Kita bisa berkoneksi, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa untuk ditonton video-video sebelumnya agar kita tidak gagal paham di dalam memahami pelajaran tasawuf kita ini atau pelajaran hakikat ma'rifat kita ini. Jangan kita salah di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah sampai kepada albab, maka insya Allah hilanglah di sini kesyirikan-kesyirikan. Baik itu secara syirik yang besar ataupun syirik yang halus.
Karena kalau sudah masuk kepada bahagian hati fuad, bahagian hati albab, ini sudah tidak ada lagi penyakit-penyakitnya. Yang berpenyakit itu bagian hati kolbunya. Tetapi kalau sudurnya bermasalah, kalau kolbunya bermasalah, maka tidak bisa kita menggapai sampai kepada menyelami kepada hati yang fuad. Kalau kolbunya bermasalah, tidak bisa kita menyelami sampai kepada hati lub atau albab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bermanfaat bagi kita semua dan kita paham dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga terlepas kita daripada kesyirikan. Dan insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas apa itu sebenarnya tauhid. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.